musik bergema, ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Jaya dan energik, suara musik bergema, ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih beserta penonton pemirsa semuanya yang sudah bergabung di talk show CG2, sikap jujur, integritas, dan unggul bagi warga sekolah di SMP Negeri 1 Pasuruan ya, sebagai pemberdayaan pembelajaran anti korupsi di lingkungan sekolah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah kehadiran oleh dua tamu dari siswa kelas 9D dengan nama Cahyaning, dan yang kedua adalah Mbak Afrilia dari kelas 9C. Ya, ini nanti kita akan sedikit berbicara tentang sikap jujur, integritas, dan unggul di perspektif dari seorang siswa. Ya, ini merupakan bagian dari talk show yang kedua dari program PIC-nya CG2. Ya, langsung aja kita mulai ya. Tentang talk show ini. Yang pertama, coba saya ingin bertanya pada Mbak Cahyaning. Ya, Cahyaning sama Mbak Afrilia, apa persepsi kalian, pendapat kalian tentang sebuah sikap kejujuran, integritas, dan menjadi unggul itu? Silakan, boleh kasih pendapatnya dari Mbak Cahyaning dulu. Baik, terima kasih. Menurut saya kejujuran adalah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan dalam kejadian. Terus kalau yang integritas? Kesatuan antara pikiran dan hati. Hati. Kemudian yang unggul, kenapa ada kata program unggul di sini? Karena integritas dan kejujuran Ya. mampu membuat seseorang menjadi pribadi yang unggul. Ya, itu perspektif dari Mbak Cahyaning. Sekarang ke Mbak Afrilia. Bagaimana perspektif Anda tentang sikap jujur, integritas, dan unggul itu sendiri? Menurut saya sikap jujur itu sebuah perspektif yang harus ditanamkan, soalnya itu sangat mendefinisikan bahwa diri kita itu adalah orang yang jujur dan bisa dititipkan sesuatu yang berharga. Dan soal integritas itu adalah sesuai inti pikiran kita. Jadi jika inti pikiran kita mengatakan harus mengikuti kata hati, yaitu jujur, itu diharuskan. Karena itu adalah sejalan dengan integritas yang kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Dan soal unggul, keunggulan itu yang menjadikan diri kita menjadi semakin percaya diri dan termotivasi untuk semakin maju dalam mendefinisikan diri kita sendiri apa adanya. Kita sepakat ya bahwasanya kata-kata yang atau kalimat yang sudah disampaikan melalui jawabannya dari Mbak Cahyaning dengan Afilia itu, bahwasanya jujur, integritas, dan unggul ini, jujur sendiri adalah sebuah tindakan atau sikap yang memang ucapan yang benar apa adanya ya, apa jadinya, apa seutuhnya seperti ini ya, dikatakan seperti ini tanpa ada kebohongan. Lawannya jujur adalah bohong ya, gitu kan ya. Kalau integritas itu sendiri, sepakat kita bahwasanya dalam integritas itu adalah kesatuan dalam diri kita itu ya. Ada kesatuan sikap dalam diri kita, baik dalam bentuk tindakan dan perbuatan yang mewujudkan suatu prinsip-prinsip yang baik dan karakter-karakter yang baik yang ada di diri kita, sehingga kita bisa menjadi insan yang unggul. Kalau dalam bahasa, istilahnya dalam bahasa agama adalah insan kamil, insan yang sempurna. Karena dengan integritas itu sendiri,
dan membawa kejujuran dalam diri kita sendiri akan membawa kita dalam kesempurnaan hidup. Ada ketenangan hidup di dalam kejujuran itu ya. Iya. Tidak ada kegelisahan. Kalau kita berbohong, gelisah nggak kira-kira? Bisa. Pasti ada kegelisahan. Ada suatu hadis Nabi, da'ma yuribuk mama da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan ke sesuatu yang tidak meragukan. Jujur itu meragukan nggak? Tidak. Jelas tidak akan ada keraguan. Sedangkan ada sambungannya lagi tadi. Da'ma yaribuk ila ma la yuribuk. Kemudian selanjutnya inna sidqah, sesungguhnya kebenaran itu tumakninatun. Sesungguhnya kejujuran itu sendiri adalah membawa ketenangan. Wa inna kadhiba, sesungguhnya kebohongan itu wa inna kadhiba, sesungguhnya kebohongan itu adalah syarun, membawa sesuatu yang buruk atau kegelisahan. Ya, itu tadi ada hadis Nabi seperti itu. Jadi sesuatu yang dengan jujur jelas kita akan membawa ke dalam kehidupan yang tenang, tidak gelisah. Tadi saya melakukan sesuatu dan jelas ada keplongan hati minimal, ya plong, legowo. Tapi kalau kita menutupi sesuatu dengan kebohongan, pasti nanti kita akan gelisah. Ya, itu kita sepakat di definisi tentang kejujuran, integritas dan keunggulan. Ya, yang berikutnya, seberapa penting sikap itu harus ditanamkan ke diri kita. Kamu sebagai siswa itu seberapa penting sikap itu ada dalam diri siswa? Sangat amat penting. Sangat penting. Kamu, Afilia? Sama. Alasannya apa? Kenapa kita harus punya si jitu itu? Kenapa? Dikarenakan kalau misalnya kita jujur itu setiap kali menghadapi guru kayak tidak terlalu takut jika ketahuan atau apa, karena kita jujur. Jadi tidak ada tenang tadi ya, dan membuat ya sudah dibahas tadi sebelumnya, membawa kita ketenangan. Iya. Ya, membawa kita kepada sesuatu yang sakinah. Ya, sakinah itu sesuatu yang membahagiakan dengan tenang, nggak ada keruwetan ya. Iya. Ya, menurut Mbak Cahyaning bagaimana? Untuk membentuk pribadi yang lebih baik, Iya. unggul dan terpercaya pasti. Pastinya nantinya akan ada kepercayaan baik dari teman, guru maupun orang tua ya, maupun dari orang sekitar kita nantinya ya. Yang terakhir ini pertanyaan yang terakhir. Sekarang kasih contoh kegiatan atau perlakuan sikap jujur yang diterapkan di dalam kamu sebagai siswa yang melakukan kegiatan akademik. Akademik kan macam-macam kegiatannya. Ada pembelajaran ketika belajar mengajar, ada juga ketika penilaian atau ulangan, ya kan, atau mengerjakan soal atau mengerjakan tugas. Ya, contohnya harus bagaimana ketika dalam perspektif siswa melakukan tindakan yang jujur, berintegritas dan unggul itu tadi. Sebagai siswa kita pastinya harus mengamalkannya dalam kegiatan sehari-hari. Contoh seperti sehari-hari di saat sekolah kita itu. tidak paham Ya. tentang pelajaran yang guru sampaikan, kita bisa bertanya atau mengulangi belajar di rumah. Bertanya ke siapa berarti? Bertanya Pertama ke ke guru. gurunya kan. Iya. Salah satu contohnya itu. Kalau kamu, menurut kamu? Saya juga, tetapi saya langsung bertanya ke tempat gurunya, seperti langsung ke ruang guru untuk menyampaikan apa yang saya belum mengerti, dan jika memang belum mengerti saya akan mencoba mencari jawabannya lagi untuk bisa dimengerti lagi. Kalau ketika melakukan mengerjakan tugas atau ulangan, apa yang model sikap jujur yang harus bagaimana yang diterapkan dalam pengerjaan itu tadi? Tidak mencontek. Tidak mencontek. Ya, mencontek buku apa mencontek teman? Ya, Dua-duanya. Dua-duanya sesuai aturan artinya ya. Iya. Kemudian Karena kalau ketahuan juga ngulang lagi, ujung-ujungnya sama saja ini dikurangi. tadi bahwasanya sesuatu yang tidak jujur membawa sesuatu yang mudorot, membawa yang kerusakan, tidak tenang kan akhirnya. Meskipun ternyata dapat nilai bagus. Ya. Tapi nggak puas, Nggak puas ya? bukan hasil dari Bukan diri sendiri. hasil Iya. kerja keras, perjuangannya nggak ada sama sekali. Ya, seperti Nggak itu enak. memang. Nggak enak kan juga ya, kita dapat sesuatu bukan dari hasil jeripaya sendiri, Melainkan dari orang lain. seharusnya itu memang dikerjakan oleh datangnya dari diri kita sendiri. Ternyata kita dapat hasil yang bagus pun juga nggak tenang ya, padahal dapat hasil bagus, hasil yang bagus kan harusnya kan tenang. Ternyata kalau tidak jujur
tenang. membuat tidak tenang ya. Karena khawatir nanti pas saya ujian akhir, saya kemarin dapat contohan, ngerjakan Tapi sudah dapat bedanya ulangan, orang- ketika ujian akhir tidak bisa karena berbeda situasinya, beda ruangan ya. Ya udah, terima kasih atas pendapat perspektif dari siswa tentang sikap jujur, integritas, dan unggul. Kita akhiri di talkshow hari ini. Semoga apa yang disampaikan paparan oleh Mbak Cahyaning dan Afilia di melalui teks susi jitu ini bagian yang kedua dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirun kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aidit. Suara musik bergema, Itu tadi belum dipindahin Pak gambarnya. ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Ceria dan energik, suara musik bergema, ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang.